Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Septian Eka Prahardik, peserta PKDP tahun 2025 di PTP UIN Raden Mas Said Surakarta akan mempresentasikan video pembelajaran interaktif di semester 2 mata kuliah Bahasa Inggris pertemuan ke-5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, good. Oke, sebelum kita memulai pada sesi perkuliahan, saya terlebih dahulu akan melihat presensi atau absen teman-teman yang hadir pada hari ini. Silahkan acungkan tangan dan say present. Cynthia Septiani, Syera Salsabila, Rahmatun Nisa, Halimatus Sadia, Muhammad Hisham, Suhendi, there's no, nggak ada. Seul Saipullah, Raditya Albani, Aldi Wiguna. Okay, let's begin our study today by reciting basmalah together. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita masuki pertemuan ke-5. Ya, yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai part of speech. When I say how are you means you learn English. Is it benar? Someone say when your word in your tongue, the word in your hand. Ketika bahasa sudah pada lidahmu, maka dunia menjadi milikmu. Betul? Yeah, means when you learned a lot of language, especially English as an international language, you don't worry if you want to go to any countries. Mau kemana aja jangan ragu, jangan takut. Why? Because I already have an English skill. Nah, pada pertemuan hari ini kita sedikit akan mereview terlebih dahulu terkait pertemuan sebelumnya. Maka coba teman-teman boleh scan this QR. Please scan this QR. I want to know seberapa teman-teman mampu menjawab atau merefleksikan materi sebelumnya. Okay, already? Okay, I want to know the question or the answer of Rahmatun Nisa. Where is Rahmatun? Can you stand up, please? Please stand up. Okay, Rahmatun Nisa. The question is about part of speech. Do you know how many kinds of part of speech? There is 8 part of speech. Ada berapa? Ada 8 part of speech. Part of speech itu adalah
Apa part of speech itu adalah bagian dari kata itu, jenisnya itu ada 8. Nah, maka pada hari ini kita akan berbicara gabungan kata. Kalau kata tadi digabung, itu bisa menjadi sentence atau juga tidak bisa menjadi sentence sama sekali. What, why, where? Sentence or not? No. Apa artinya? Ya. Meja, kursi, papan tulis. Sentence? No. Bukan. So what is a sentence exactly? Lalu apa itu sentence sebenarnya? Okay, let's check it out. We learn more about what is sentence. Okay, sentence is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, explanation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause. Or in a simple way, dalam simpelnya kita bisa katakan sentence as a combination of relate words that express a complete thought. Simpelnya itu. Ya, understand? Ada subjek yang harus kita kombinasikan, itu ada subjek, kemudian ada predicate as verb, ya, predikat itu buat verbnya. Ada juga object. Nah, these three, ya, 3 kata ini ketika dikombinasikan itu akan menjadi expresses a complete thought. Ya, akan menjadi a complete thought. Thought itu apa? Thought. Pemahaman. Paham yang complete. That's a means of sentence. Jadi kalau kita ngomong, sepanjang apapun omongan kita, obrolan kita, when someone didn't understand the thought, nggak paham nih apa yang dimaksud, maybe it still has a mistake. Mungkin masih ada yang salah. Ya. Maka ketika kita berbicara sentence, yang kita pastikan terlebih dahulu adalah a complete thought. Melalui apa? Subjek, predikat, dan objek. Verb adalah sesuatu yang membantu si subjek ini. Contoh, I eat. Verb. Selain eat, apalagi verb? Drink. Oke. Namun verb itu juga ada jenisnya. Ada istilah auxiliary verb. Oke, kita kontras saja. Auxiliary verb, di mana verb itu ada istilahnya to be. Contohnya apa to be itu? Is, am, are. Ini juga sama bagian dari verb. Ya. Atau kata bantu kerja atau kata kerja bantu. Okay, now we are going to discuss what you understand about this material. Apa yang teman-teman sudah pahami dari yang sudah kita bahas barusan. Oke, silakan, ada yang ingin bertanya? I want to ask,
Your name is? My name is Ahmad Arda Billy. I want to ask, jika suatu kalimat tidak ada objeknya itu bagaimana? Oke, terima kasih. Ya, how if the sentence has no object? Bagaimana ini? Teman-teman ada yang mau bantu jawab? Teman-teman ada yang bantu jawab? Coba Rahmatunisa, boleh di-search. My name is Rahmatunisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arda Billy. Menurut saya, jika tidak ada kata unsur sentence, maka tidak dikatakan sentence. Okay, thank you, Rahmatunisa. Sit down, please. Give applause, please. Oke ya teman-teman. Menurut Mbak Nisa tadi, Miss Nisa, kalau agak ada objek itu nggak bisa dikatakan sentence. Is it true? Apakah itu benar atau tidak? Nah, kita harus bertambah lagi ilmu verbnya. Kenapa? Verb itu ada yang memang membutuhkan objek, ada yang juga tidak membutuhkan objek. Maka bisa saja ketika tidak ada objek itu dikatakan kalimat. Dengan syarat verb yang kita gunakan itu bukan verb yang membutuhkan objek. Contoh, makan. Makan membutuhkan objek nggak makan? Saya makan. Membutuhkan objek nggak? Apa yang dimakan, ya kan? Sehingga orang tahu, oh apa yang dimakan? Saya makan. Makan apa? Ya, betul? Tapi ketika teman-teman bilang, saya tidur. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidur apa? Tidur kenapa? Tapi teman-teman automatically understand that, oh dia tidur. Tanpa ada pertanyaan lanjutan. Ya. Oke, understand all? Bisa dipahami semuanya? Saya mau tahu seberapa jauh pemahaman kita hari ini. Silahkan teman-teman boleh scan QR-nya dan isi secepat mungkin. Ya. Isi secepat mungkin. Scan, udah di-scan? Okay, please do it. You already scanned this QR? Ada yang belum? And answered, ya. Jadi yang total tertinggi poinnya itu adalah Cynthia. Where is Cynthia? Good. Oke, jadi total yang tertinggi itu diraih 2 poin Cynthia dan Halimatus Syadia. Oke, give applause for Cynthia. Teman-teman semua, jadi pembelajaran bahasa Inggris selain untuk mengenal dunia tadi ya sudah disampaikan, salah satunya terkhusus untuk sentence ini supaya teman-teman bisa merangkai 1 kalimat, 2 kalimat atau lebih dalam bahasa Inggris. So, next meeting, pertemuan selanjutnya, teman-teman diminta ya untuk membawa 1 teks bahasa Inggris. 1 teks bahasa Inggris itu berarti berbagai macam paragraf. Boleh misalkan teman-teman ngambil dari story of fairy tale. Boleh ya. Silakan teman-teman mengambil 1 story, kemudian sudah dalam penugasan yaitu menggarisbawahi sentence tadi ya. Sentence-nya digarisbawahi. Misalkan
Contohnya, she go to the garden. Garis bawah, ya. Digaris bawahi, kemudian apa? Bedakan. Oh, ini verbal. She is beautiful. Itu apa? Nominal. Digaris bawahi dan dibedakan antara jenis kalimat verbal atau nominal. Thank you for this time, for your attendance. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bisa hadir di pertemuan hari ini. Silakan tugasnya untuk dikerjakan. Kita bertemu lagi next week. See you. Let's close by hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.